Saya waktu itu mikir gini, Tuhan, supaya saya jadi pintar, saya harus banyak ketemu jenazah. Udah ada ratusan udah ya? Menuju ke 500. Wow. Iya. Ada nggak sih, mohon maaf nih ya, ini kan orang awam banget ya, yang sampai kebawa mimpi. Tiba-tiba dari lemari jaraknya cuma 1 meter. Hey! Kalau abang mau lihat ada di. Oh, jangan, Mbak. 4 mata aja. Macam betul aja. Kok cantik kali Inang ini. Kok beda kali. Dulu waktu masih hidupnya peot-peotnya, tapi kok di sini kok cantik kali, kok teduh kali wajahnya menghadap Tuhan. Ini kakak yang buat? Iya. Ya ampun. Luar biasa. Kok bisa cantik kayak gini dibuatnya? Wow. Saya juga bingung. Luar biasa memang. Juliawati, rias jenazah yang viral. Mbak Julia, hingga akhirnya mendedikasikan diri untuk menjadi perias jenazah. Sebenarnya kan bisa aja ngerias wisuda, ngerias lamaran, engagement, nikah, yang duitnya lebih besar. Kadang kan orang menikah itu makeupnya bisa 25 jutaan, 20 juta gitu. Dan kemudian kenapa merias jenazah? Karena saya ingin mengenapin panggilan hati. Panggilan hati. Ya. Itu sejak kapan panggilan hati itu? Kalau tercetus pertama kali saat tante saya meninggal. Jadi adiknya papa 2014. Oke. Ya kan, waktu setelah di Rias, kebetulan kan saya ikut ngerawat. Sebelum meninggal tuh saya sempat ngerawat juga, tapi begitu di Rias tuh nggak jadi cantik. Oke. Buat visual saya tuh jadi menakutkan. Oh, Nah, di situ dalam hati saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kasih saya waktu ya. Suatu saat saya bisa jadi perias jenazah. Itu ucapan saya dalam hati pertama kali. Itu tahun berapa? 2014. 2014, berarti Iya. sekitar 10 tahun yang lalu. Iya. 10 tahun yang lalu. Papa nggak ada 2013 ya, adiknya 2014. Pada saat itu udah mendedikasikan diri. Belum, karena saya masih ada tanggung jawab sama anak kan. Oke. Anak saya 1 tunggal, cewek gitu kan. Saya nggak mau, kalau saya nih sudah melangkah, harus totalitas. Oke. Ibaratnya 24 jam ya untuk jenazah. Oke. Dan saya nggak mau anak saya merasa terbengkalai Oke. atau nggak diperhatiin. Oke. Akhirnya 2021 muncul lagi. Oke. Dan itu udah kayak sangat kuat ya. Oke. Momennya juga pas banget. Saya izin ke anak. Kebetulan kan sekarang kita berdua aja. Oke. Jadi saya tinggal izin. Boleh nggak mama ngejar mimpi mama saat ini? Oke. Anak, udah nggak apa-apa. Kejar aja mimpi mama. Oke. 2021 saya mendedikasikan diri. 2022 saya baru dapat job pertama. Sekitar bulan Februari. Oke. Dan Iya. Inang. Oh, orang Itu, Batak. ya. Oh, gitu. Awalnya udah punya basic makeup. Kalau basic makeup memang dari muda kan Hobi, bisa lah, oke. suka kita cewek gitu kan. Hmm. Terus anak saya dari kecil tuh suka tampil Oke. gitu kan. Terlatih di situ. Jadi mamanya yang makeupin sendiri. Ya. Nah, pertama kali itu mendapatkan job makeup. Itu promosinya di mana? Kan belum tahu atau Dari- model relasi. Lingkungan terdekat dulu. Oke. Dulu tuh gini, saat saya mengutarakan niat saya ke orang-orang dekat, Heeh. dia banyak yang bilang gini, emang kamu nggak ada kerjaan lain apa ya, pilihan lain? Enggak, Oke. memang kepengen itu. Jadi begitu ada, itu ada keluargaku, mau nggak? Ya awalnya cuma ya kita kasihin, nggak berbayar. Maksudnya Oh, untuk gitu. awal-awal lah Oke, ya, ha. kita bisa Bantu. dibilang belajar untuk Wah, belajar seperti itu. Dari situ Tuhan, itulah bang bedanya kalau kita memang panggilan hati, Iya. Tuhan kasih waktu yang tepat. Itu kayak Tuhan buka jalan terus. Terus, yes, setuju. Itu saya Setuju. luar biasanya, iya ya, bener ya. Jadi Tuhan kasih momen itu pas banget. Percaya nggak percaya, berapa bulan saya berjalan, saya dapat kepercayaan dari salah satu rumah duka terbesar di Bogor untuk pegang di situ. Itu pas Sampai saya sekarang. anugerah. Puji Tuhan sampai sekarang. Wow. Udah jalan 2 tahun lebih ya. Karena nggak mudah dong. Kayak gitu dulu. Dan saya nggak tahu, nggak ada yang mendampingin. Heeh. Saya waktu itu mikir gini, Tuhan, supaya saya jadi pintar, saya harus banyak ketemu jenazah. Oke. Di mana ya? Itu kan pertanyaannya. Cuma itu aja pikirannya. Oke. Di mana ya? Mm-mm. Terus ya saya coba apply beberapa rumah duka. Mm-mm.
rumah duka yang saat ini bermitra sama saya itu aja prosesnya bisa 4 bulan saya baru bisa tembus. Itu pun harus masih diuji coba. Iya. Tapi kalau Tuhan udah yang kasih, Ya, semuanya apapun bisa mudah. terjadi seperti itu. Nah, saya setuju sih sama statement itu karena memang kita mau minta gimana pun kalau Tuhan bilang belum nanti, ya nanti gitu. Wow, tapi kalau Tuhan udah menunjukkan ya sesuatu dengan sangat mudah. Bahkan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Iya, Ada makeup khusus nggak sih sebenarnya untuk jenazah itu? Apakah memang untuk udah memang seperti sama aja foundation apa segala macam gitu? sama aja. Sama Sama aja? seperti yang dipakai kita yang masih bernafas. Heeh. Cuma kita harus seleksi. Oke. Karena kondisi jenazah itu kan permasalahan wajah jenazah itu jauh lebih susah. Kalau kita yang masih hidup kadang kan cuma berminyak, kering, normal seperti itu kan. Oke. Tapi kalau jenazah lebam, Oh. kuning, nanti sekalipun jenis sakitnya sama, Oke. kondisi akhirnya nggak sama. Oke. Terkadang produk ini di sini nempel, di situ nggak nempel. Oh gitu. Jadi waktu awal-awal itu Bang, kalau saya bawa koper itu macamnya banyak banget. Oke. Jadi kalau saya pakai A nggak bisa, saya harus pakai B. Ganti lagi. Iya. Tapi ada nggak sih toko ataupun brand Hmm. yang punya alat-alat makeup yang Mengkhususkan. expired atau mengkhususkan gitu yang diterima gitu? Kalau untuk expired, kalau saya nggak pakai expired. Karena gini, pertama saya ada tanggung jawab sama rumah duka kan, Oke. dimana kan rumah duka istilahnya Punya standar. bisnis, Oke. dan iya kan, nggak mungkin jenazah yang di situ kita kasih barang bekas, Oke. ya kan, ya kualitas harus kita jaga, kepercayaan harus kita jaga. Terus banyak banget saya dapat DM orang-orang, Kak aku mau sumbangin yang expired. Serius? Iya banyak Kak. Karena banyak mereka toko-toko yang mungkin toko ataupun makeup artis. Kadang perorangan iya, Ya, toko juga nggak distributor punya. iya. Saya nggak, memang ada perias yang pakai yang expired. Oh ya ada. Itu pilihan. Oh. Itu pilihan sih, silahkan nggak masalah. Dan Mbak Julia nggak mau melakukan Nggak. itu? Karena gini, pertama namanya expired pasti kan sudah ada penurunan kualitas, Benar. betul kan? Dipakai kita aja udah berkurang kualitasnya. Oke. Gimana ke jenazah yang tingkat kesulitannya lebih susah daripada kita Oke. yang hidup. Dan kalau saya udah kerja itu kan dikejar-kejar waktu. Iya, karena harus ada upacara, ada ini, ada Iya. itu ya. Oke. Terkadang ada gini, saya baru datang, baru diinfo, Kak, kakak cuma punya waktu 30 menit. 30 menit. Karena ini harus berangkat masuk kargo. Kalau kargo kan biasanya 6 jam sebelumnya udah karantina kan. Oke. Oke, kayak gitu. Mau nggak mau, kita harus kerja kan. Nah kalau kita nggak prepare produk yang bagus, gimana? Iya. Sedangkan iya, waktu kita mepet banget. iya. Seperti itu. Oh, Jadi ya, oke. untuk amannya enggak lah. Oke. Lagian kalau kita dibayar kan kasih yang terbaik. Wow, luar biasa. Karena itu merupakan integritas ya. Iya. Nama baik yang harus kita jaga. Betul. Luar biasa. Dari sekian banyak, mungkin udah berapa? Udah ada ratusan udah ya? Menuju ke 500. Wow, 500. Tapi dihitung. Saya catat. Wow. Saya selalu catat tanggalnya, namanya, usianya. Kalaupun saya ada kesempatan untuk bertanya sama keluarga, penyebab penyakitnya apa ya yang menyebabkan meninggal. Oke. Terus kalau awal-awal nih Bang, Oke. kalau susah nih, saya bisa tulis sampai 2 lembar. Terus Apanya? catatan saya, susahnya di mana. Terus saya saat itu make up-nya tuh pakai step apa aja saya catat. Oh. Yang waktu awal-awal, Untuk maksudnya. review. Ya untuk jadi tahu, oh kalau jenazah yang ini seperti ini Oh tindakannya. gitu. Tapi terkadang nanti nemuin sama, tapi nggak nempel juga. Oh gitu. Ya gitu. Oke. Jadi kalau orang nemuin buku saya itu udah ada 4 buku untuk jenazah, jadi pinter dia. Oh gitu ya. Itu kayaknya kitab yang harus di Jangan sampai bocor ya. Jangan sampai bocor gitu ya. Hampir. Hampir 500 jenazah. Pasti kan udah macam-macam tuh ceritanya. Sudah. Yang paling berkesan itu jenazah apa? Kalau berkesan, hampir semuanya memiliki kesan tersendiri kan. Oke. Tapi kalau dihadapkan, pernah saya tuh menangis karena dia masih muda dan dia harus meninggal karena kanker payudara. Wow. Dan waktu itu saya Umur berapa? memandikan sekitar 30-an. Oke, muda ya cancer. Oke. Dan yang bikin menyedihkan, 6 bulan sebelumnya saya merias mamanya juga. Wow, nyusul. Ya. Jadi kayak hal-hal seperti itu kadang melihat kondisi jenazahnya, kadang ada yang masih muda, terus dia kalau nggak salah autis ya, Oke. dia meninggal sendirian di rumah, Wow. itu kan, sempet masih koma dibawa rumah sakit tapi nggak ketahuan, Oke. dan dia nggak punya mama. Itu saya
kebawa energinya bisa berhari-hari Bang untuk ngilangin itu. Gitu ya. Kalau kesannya yang membuat saya sakit, satu ada inang. Saya tuh gini, tahapan saya tuh bekerja kan paling akhir dari segala proses. Oke, benar. Misalnya diformalin dulu, Oke. terus dimandikan, Oke. kasih baju, Iya. baru merias terakhir. Kadang kalau saya punya waktu, saya ke kamar jenazah nih, lihat Oke, kondisi oke. jenazah sebelum diformalin. Oke. Ya kan, saya intip. Percaya nggak percaya, kalau jenazahnya itu enak atau tenang, saya buka juga biasa aja. Oh iya, misalnya Om, malam Om, Kak, malam, halo Kak, gitu tetap kan. disapa ya. Sapa saya. Oke. Tapi begitu saya buka ini, tek, aduh, hadunya tuh nggak enak. Nggak enaknya itu apa? Nggak tahu, ada satu energi yang saya nggak bisa ini, pokoknya aduh gitu kan. Udah, oke. Tapi memang secara fisik kondisinya, mohon maaf, mulutnya kebuka. Oke. Terus kulitnya itu bermasalah basah semua. Oke. Yang biasanya itu dari gagal ginjal karena Oke. banyak cairan. Oke. Itu kita balutin semua. Balutin? Iya, kayak di mumi. Oke. Karena baru kalau- dipakein baju. Iya, Oh. itu untuk menahan cairan keluar kan. Kalau enggak kan petinya basah dan bau. Nanti abang belajar sama saya ya. Wow. Oke. Nah, kalau saya udah kerja, saya semua sama jenazah apapun kondisinya. Oke. Sekalipun kecelakaan atau ngeluarin bau atau apa, saya tetap sayang semua. Karena itu pertemuan pertama dan terakhir. Saya mau kasih yang terbaik kan. Oke. Jadi saya nggak pernah merasa jijik atau apa. Yang si tante ini, yang tadi saya bilang aduh gitu kan. Oke, selesai kan. Saya mulut yang tertutup mulut yang terbuka saya tutup. Pokoknya udah cantik. Oke, maaf, Ya kan? tutupnya gimana? Ada tekniknya gitu kan. Oh. Makanya abang belajar lah. Ayo. Ini dengerin ceritanya aja sambil kembang kempis ini kayaknya ya. Begitu sampai di rumah, saya itu ada sesuatu yang nggak beres di perut saya, tapi bukan mual dan kepengen muntah, tapi bukannya mual yang kayak misalnya masuk angin yang Kayak di perut. ganjel Ya, gitu. saya mikir masuk angin nggak mungkin karena saya habis urut, gitu kan. Hmm. Tapi ya udah cuek, udahlah bawa santai aja, nggak kepikiran. Oke. Sehari malam tiba-tiba saya kebangun ke kamar mandi nggak ada mual, tapi ke kamar mandi saya bisa tumpah, muntah ya. Oke. Nah itu 2 hari seperti itu, hari ketiga mulai reda, hari keempat selesai. Apa? Hari keempat selesai, udah nggak ada. Oke. Ya kan? Oke. Udah dong, aman. Saya pikir ya udahlah, nggak mau kepikiran kalau ini masalah kayak dari jenazah atau apa. Oke. Beberapa bulan berikutnya nih, dan saya nggak mau cari tahu. Oke. Jenazah ini kenapa ya kok bikin aku seperti ini? Nggak mau. Oke. Ya udah, selesai udahlah, bungkus. Oke. Karena prinsip saya seperti itu bang. Wow. Apapun nih udah selesai bungkus, jalan lagi. Apa gitu. Iya. Itu biar energi saya Iya. selalu Oke. ini baik terus. Beberapa bulan waktu kita lagi pegang jenazah di kamar jenazah itu Yang berbeda. berbeda, Oke. tapi kondisinya sama karena banyak cairan. Oke. Teman saya nyetus ke dokter yang lagi formalin. Oke. Oh dok, ini sama kayak jenazah yang dulu. Yang kemarin. Yang udah itu ada 3 bulanan sih bang. Oke. Saya tanya yang mana? Yang itu bu, yang meninggalnya kena santet. Oke. Saya bilang, oh pantes ya. Oh. Udah, oh pantes aku sakit berhari-hari. Seperti itu. Tapi ya udah. Wow. Jadi energi ataupun apa yang dialami jenazah itu ngikut. Terkadang seperti somehow ngikut sama Mbak Yulia ya. Saya nggak percaya gitu. Wow. Cuma terkadang saya nggak mau terlalu banyak cerita. Kasihan Oke, iya. orang yang kadang ini jadi takut gitu sama jenazah. Saya tuh pengennya berharap itu orang itu termasuk abang sayang sama jenazah, menganggap jenazah itu ya sama kayak kita kok, cuma dia lagi tidur, Oke. cuma udah nggak bisa bangun lagi. Iya. Tuh. Karena saya perias dan saya orangnya visual banget, jadi ya sebisa mungkin itu nggak ada tanda-tanda bahwa dia tuh jenazah. Oh gitu. Iya. Kadang saya berdebat sama temen yang lagi ngerapin kan, misalnya ada luka di sini. Secara ini kan kelihatan kalau diperban. Jangan dong, tunggu saya mikir dulu ya gimana caranya supaya itu nggak kelihatan perbannya. Oke. Segitunya mikir banget bang. Boleh nggak sih diceritain kalau mulut gimana? Kalau mulut ada pengeliman di dalam. Oh gitu. Mata juga Kalau mata sebisa mungkin saya berdoa berdoa. dan itu banyak udah kejadian yang Ketika kita berdoa. dari awal belum nutup, tengah saya juga doa lagi apa-apa, akhirnya nutup. Tapi kalau enggak ya ada tindakan. Oh gitu. Oh. Tapi tindakannya manusiawi, maksudnya enggak yang jangan mentang-mentang ini jenazah harus diginiin, enggak. Makanya banyak yang komen jenazah yang saya rias, puji Tuhan bilangnya seperti tertidur. Jadi enggak ada tanda-tanda itu jenazah. Oke. Pengennya seperti itu, Bang. Ada nggak sih, mohon maaf nih ya, ini kan orang awam banget ya, yang sampai kebawa mimpi. Karena kalau forensik itu suka gitu,
Gitu. Nah, kalau dari Mbak sendiri ngalamin nggak Kalau sih? sampai ke bawah mimpi nggak ada. Nggak ada. Tapi sampai kasih gangguan, misalnya ya iseng lah ya, ada. Oh. Ada misalnya Nampain. tiba-tiba nampain ada. Nampain tuh dia waktu saya malam-malam keluar jadi saya ada meja makan, saya ngadep sana, Oke. di belakang kulkas dia nempel di situ. Saya tahu dia pakai baju biru. Baju yang dipakai waktu itu. Enggak. Tapi ya nggak tahu, kayaknya enggak. Tapi dia pakai baju biru kelihatan dari ini kan. Oh. Cuma saya bilang, udah ya Om, nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau terima kasih ya udah nggak apa-apa. Udah, maksudnya. Oh, stay Jangan positif. Ngomongnya Iya, juga terima kasih. Kalau aku, tolong jangan takut-takutin aku ya. Kalau aku gitu. Ada yang lebih bukan, saya nggak takut sih. Oke. Saya tuh tipe orang yang nggak takut, tapi kaget. Kalau pintu kebuka, Besar sempet sampai saya keluarkan, saya tertawa sama anak saya. Pintu kamar, pintu rumah. kamar. Oke. Paling mama yang nggak rapet, nggak mungkin, karena ini bunyi ceklek gitu kan. Iya. Udah, handuk jatuh dari gantungan. Ya, yang bikin kesebel tuh, yang kaget banget tuh gini. Saya tuh kalau di kamar suka gelap. Jarang saya nyalain lampu tuh, jarang. Oke. Apalagi mau tidur. Iya, dan kebiasaan saya kalau misalnya pulang kerja, pulang rias, saya lihat handphone, saya liatin review jenazah. Sekalipun tengah malam tetap gitu. Cantik ya. Oh, ini kurang apa ya? Tiba-tiba dari lemari jaraknya cuma 1 meter. Serius? Saya tuh saking kagetnya sampai keluar. Apaan sih? Kaget beneran, Suara kaget. doang. Suara doang. Akhirnya ya nggak takut ya, cuma kaget ya. Terus keluar di ruang tamu, ketawa-tawa sih. Oh ya, menetralisir rasa kagetnya. Iya. Hingga akhirnya dikonten-kontenin. Sebetulnya nggak niat kontenin, Bang. Oke. Awalnya tuh saya jadi perias jenazah, saya tuh bikin Instagram. Tujuannya apa? Untuk ngeliatin postingan anak aja. Oh, Dulu, sebenarnya. awalnya ya dulu. Oke. Terus kan jadi perias jenazah nih, Oke. yang tetap nggak punya pikiran mau ngontenin. Saya memang tipe orang itu yang suka sejarah, mengabadikan momen. Oke. Anak saya fotonya dari bayi masih ada rapi, Oke. saya simpen. Oke. Nah, saya kepingin cuma ngaput jenazah itu ya sebagai kenang-kenangan. Oke. Gitu loh. Dulu kan belum. Jadi arsip lah ya. Iya, Oke. seperti itu. Ya momen lah. Terus saya Wow. tipe orang yang suka cerita. Oke. Saya suka nulis cerita. Yang saya ceritakan ya yang terjadi di situ. Oke. Tanpa saya tambahin sama saya kurangin. Oke. Lah, nggak tahu kenapa tiba-tiba yang udah saya post beberapa bulan tuh kayaknya udah lama. Oke. FYP dong. FYP. Itu di TikTok apa Instagram? Instagram. Instagram. Nggak tahu FYP itu apa ya. Pokoknya handphone bunyi aja terus. Iya, rame gitu Iya. kan. Rame tiba-tiba. Itu yang mana? Video yang mana? Ya mungkin karena saya baik ya. Oke. Jadi tante itu bantuin saya. Oke. Bilangnya begitu ya, Oh Bang. gitu ya. Jadi gini, saya tuh ngalis nih. Heeh. Ya kan, udah selesai, jenazah udah dimasukin ruang persemayaman, nggak ada yang komplain Oke. gitu kan. Saya pulang, saya buka handphone dong, Oke. liatin yang tante tadi. Terus saya tahu, oh alisnya cuma saya bingkai, belum saya isi. Saya telepon ke pihak rumah dukanya kan, maksudnya, Kak, aku mau ke sana ya, kasih akses aku masuk ke ruangan gitu kan. Oke. Ngapain? Kenapa? Saya cerita gini, mau nggak saya bantu? Nggak usah. Itu bagian tanggung jawab saya, gitu kan. Padahal jauh. Perjalanannya hampir 1 jam. Terus jam-jam macet kan, Iya. arah ke Bogor, arah puncak kan macet. Heeh. Cuma karena ya itu tanggung jawab. Akhirnya Sekalipun balik lagi. orang nggak lihat, saya harus balik. Oke. Saya balik, cuma nggak sampai 5 menit saya isi. Keluarga saya sampai bingung, kenapa Kak? Kenapa ini? Walah, kita lo nggak tahu katanya gitu. Nah, saya Halus. isi. Berarti bingkainya juga halus. Mungkin, Bang. Waduh. Nah, mungkin tantenya kasih bonus saya seperti itu. Jadi Wah. dia FYP setelah berapa bulan. Oh, luar biasa. Ketika kita bekerja maksimal dan kemudian kita melakukan yang terbaik, diapresiasi, itu harganya, waduh. Uang, saya selalu bilang gini, siapapun yang dekat sama saya, kalau kamu melayani jenazah, nomor 1 jangan uang. Iya. Uang kita nggak munafik, kita butuh. Iya. Untuk saya berjalan aja Keperluan. butuh. Ya. Tapi kalau kamu ngutamain uang, pasti kamu akan Nggak maksimal. nggak maksimal untuk jenazah. Karena yang kamu kejar cuma uang. Iya. Tapi begitu kamu berikan kasih sama jenazah Iya, ini, iya. Tuhan yang akan memberkati kamu dari manapun juga. Seandainya bukan dari keluarga ini, Bang, Tapi bisa dari jalan yang bisa lain. aja. Terkadang saya juga kasih free sama jenazah. Kalau Tuhan suruh kamu berangkat free ya, free. Tapi saya nggak melabeli diri saya perias gratis, enggak. Oke. Tapi saya komitmen sama Tuhan waktu saya 2021. Tuhan, saya kepingin jadi perias profesional. Oke. Dimana kan saya mendedikasikan diri saya di sini. Otomatis saya nggak punya pekerjaan sampingan selain ini. Saya mau yang berbayar. Kalaupun misalnya Tuhan suruh saya free,
akan saya lakukan. Wow. Sampai detik ini komitmen itu saya pegang, Abang. Karena itu bentuk dari dedikasi dan pelayanan. Ya, betul. Wah, luar biasa Mbak Juliati, tepuk tangan dong. Aduh. Dan semua konten-konten sudah mendapatkan izin dari... Kalau yang kelihatan wajahnya before after udah. Tapi kalau yang cuma tangan, terkadang kalau di rumah duka kan saya nggak punya kontak keluarga dan saya nggak mau cari tahu. Karena yang saya kejar bukan konten. Gitu loh. Jadi kalaupun nggak bisa ya saya cerita apapun yang bisa cerita. Kadang pakai foto saya atau apa, yang penting saya cerita. Biasanya kalau saya minta izin itu beberapa hari setelah dimakamkan, kadang kita ngobrol dulu enak, bilang, Kak boleh nggak aku posting? Kalau bilang, boleh tapi jangan kelihatan afternya, before-nya gitu. Maksudnya sebelumnya jangan, ya saya nggak. Saya yang udah tampil cantik. Tapi kalau before after boleh nggak? Boleh Kak, nggak apa-apa. Saya kasih pokoknya before semua after. persetujuan dari pihak keluarga. Iya, terus apalagi kalau kondisi jenazah yang udah busuk, udah hancur kecelakaan, itu saya nggak akan pernah posting. Kasian. Kalau abang mau lihat ada di. Oh jangan Mbak. Empat mata aja. Tapi kalau misalnya saya cuma ambil, misalnya ada cerita yang bisa kita pelajari. Terus kadang ada potongan yang saya screenshot, cuma fokus di situ tanpa saya nyebutkan jenazahnya, kan nggak tahu ini punyanya siapa. Tapi di situ saya ada mau cerita. Kenapa bisa kejadian seperti ini? Contohnya sekarang kan lagi marak nih, diabetes, gula. Iya, kan? benar. Kalau kamu nggak mau jaga gula, akibatnya nih loh, kakinya bisa jari-jarinya lepas. Ya mau ngasih tahu aja, yuk saling jaga kesehatan. Maksudnya jangan terlalu manjain mulut kita seperti itu. Artinya untuk membuat masyarakat jadi lebih peduli tentang kesehatan dan kemudian mereka bisa menjaga lagi. Artinya pelajaran baik yang bisa kita ambil di sana. Mbak Julia, terima kasih banyak sudah mampir di sini, sudah cerita di sini menjadi penutupan di malam ini. Ya kan, luar biasa. Ya. Siap-siap ada yang ikut ya, Bang. Ini jangan, ya tim produksi kenapa sih kalau malam-malam gini selalu cerita horor ya? Menyenangkan, gitu. Abang. Thank you, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan dedikasinya semuanya bermanfaat, tidak hanya untuk orang, tapi juga dipandang indah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Thank you Mbak Julia, luar biasa. Macam betul aja.